Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Anyus Sore bersama saya Anisha Dasuki. Kita awali Anyus Sore hari ini dengan informasi perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Serang, Banten ke-498 diwarnai kericuhan saat puluhan mahasiswa dengan petugas Satpol PP memaksa masuk halaman pendopo Kabupaten Serang. Mahasiswa menilai pemerintah daerah masih memiliki banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. Aksi mahasiswa mengepung pendopo Bupati Serang, Banten diwarnai kericuhan dengan petugas saat bertepatan dengan hari jadi ke-498 Kabupaten Serang. Ricuh terjadi karena mahasiswa mencoba masuk ke halaman kantor Pemkab Serang melalui pintu gerbang untuk menyampaikan aspirasi. Petugas mengamankan salah satu mahasiswa yang diduga menjadi provokator kericuhan tersebut. Seorang mahasiswa mengungkapkan Kabupaten Serang masih memiliki beragam macam persoalan, diantaranya masalah infrastruktur jalan, pabrik miras, kesejahteraan masyarakat, akses pendidikan, serta kurangnya pasokan listrik di lingkungan masyarakat Pulau Tunda. Di mana di Cikande, PT BBI itu hari ini masih aktif memproduksi miras jenis awak-awak. Karena itu, ketika kita sinkronkan dengan tagline Banten, yaitu iman dan takwa, itu jauh dari kata iman dan takwa, Pak. Maka dari itu, kita di sini ingin Pemkab Serang ini menutup pabrik tersebut. Dalam unjuk rasa, mahasiswa berharap pemerintah dapat lebih responsif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Pemirsa, Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Kunciran Indah, Tangerang, Banten disegel polisi. Seluruh anak panti telah diamankan di Rumah Perlindungan Sosial untuk mendapatkan penanganan psikologis. Usai pemilik yayasan ditahan di Polres Metro Tangerang Kota, Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Kunciran Indah, Tangerang, Banten disegel oleh polisi. Penyegelan dilakukan kepolisian sejak hari Jumat lalu. Selain itu, rumah tinggal pengurus panti asuhan yang berada tak jauh dari gedung utama turut disegel polisi. Warga sekitar tak menyangka pemilik yayasan yakni Sudirman ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap anak-anak panti asuhan. Sudirman selama ini dikenal sebagai sosok agamis dan mudah bergaul dengan masyarakat. Iya, tinggal anak-anak asuhan. Oh ya, dia 3 saudara. Untuk sehari-harian biasa. Di agama lah aktifnya gitu. Buat tinggal di sini berarti? Tinggal di sini ya. Selain Sudirman, polisi menetapkan Yusuf Bahtiar, pengasuh panti asuhan sebagai tersangka. Sementara pelaku lainnya bernama Yandi Supriyadi masih dalam pengejaran. Saat ini kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak-anak panti asuhan Darussalam An-Nur masih ditangani Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Muhammad Zulhilmi, Tri Julianti, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sebelumnya rumah pemilik yayasan panti asuhan digeruduk warga sekitar setelah salah satu anak asuh menceritakan aksi bejat para pelaku terhadap anak-anak asuhnya. Dari aksi penggerudukan tersebut, polisi mengamankan 2 pelaku, sementara 1 lainnya masih diburu. Warga di Pinang, Tangerang, Banten menggeruduk sebuah panti asuhan bernama Darussalam An-Nur. Aksi penggerudukan tersebut viral di media sosial. Warga marah dan kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh ketua yayasan dan 2 orang pengurus lainnya mencabuli belasan anak asuh yayasan. Perbuatan bejat mereka terkuak setelah salah satu anak asuh menceritakan perlakuan para pelaku kepada orang tua asuh. Setelah dilaporkan dan kasus diselidiki, polisi dan dinas terkait langsung mengevakuasi anak-anak asuh di Panti Darussalam An-Nur untuk pemeriksaan kesehatan dan psikologis. Trauma healing, ya, pemeriksaan kesehatan,
dan juga tes psikotes ya untuk melihat kejiwaan. Nah, untuk hasil akhir mungkin kita masih menunggu kerja dari teman-teman, tetapi secara visual kita lihat anak-anak sudah mulai baik gitu ya. Sementara itu polisi sudah menangkap 2 dari 3 pelaku pencabulan. Pelaku ini kita sangkakan dengan persangkaan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dalam pasal 76E dan 76I Yungto pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dan atau pasal 289 KUHP. Sebanyak 12 dari 18 anak asuh di panti sudah melapor menjadi korban pencabulan. Selain itu, polisi masih membuka posko pengaduan jika ada korban lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariyati Solihah. Selamat sore, Ibu Ai. Selamat sore, Mbak Anissa. Baik, Ibu Ai, dari kabarnya ada 30 korbannya. Namun hari ini yang benar-benar sudah teridentifikasi 8 orang. 5 anak, 3 dewasa. Seperti apa kondisi mereka, Ibu Ai? Ya, ini yang terdaftar atau masuk dalam daftar pengaduan lapor di kepolisian. Itu sudah ada 7 ya. 7. Sementara yang 12 plus 2 bayi berarti 14 ada di relokasi. Nah, ini juga sedang diidentifikasi, pemeriksaan terus berlanjut dan diduga juga mengalami situasi serupa. Yang adukan ke KPAI untuk diawasi secara intensif ini ada 4. Ya, jadi dengan jumlah yang lainnya masih ada di luar. Jadi belum seluruh terrelokasi karena Ibu Ai, mohon maaf. Jadi seluruh anak-anak itu diduga menjadi korban kekerasan seksual. Betul, seluruhnya karena, termasuk bayi. Kalau yang bayi ini belum kita identifikasi apa-apa ya, karena usianya aja masih di bawah 1 tahun. Ya, masih bayi merah gitu, masih belum bisa. Tapi ini juga masih dalam termasuk salah satu yang kita identifikasi juga gitu ya. Nah, tapi yang di awal ini kenapa 30 orang ini kita tetap ingin satu anak, satu identitas dan satu situasi, karena seluruhnya adalah laki-laki. Ini panti sosial yang sangat unik gitu ya, yang tidak dimiliki identifikasi ini oleh panti lainnya kecuali ada di sini gitu. Sehingga ini yang menimbulkan berbagai spekulasi, sehingga kami betul-betul memberi dukungan kepada pihak kepolisian untuk mengidentifikasi seluruhnya. Kami mengapresiasi yang sudah tercatat, terdata, dan hari ini hasil pemeriksaan sudah ada yang keluar dan sebagian sedang masih berjalan. Tetapi di luar anak-anak yang sudah tercatat ini kami mohon untuk dalam pantauan KPAI segera untuk bisa diidentifikasi. Itu situasi yang terkini, Mbak Anissa. Baik, Ibu Ai, tadi Ibu menyebutkan bahwa seluruh anak-anak di panti ini adalah laki-laki dan panti asuhan ini telah beroperasi 20 tahun tanpa adanya izin pendirian yayasan. Sebenarnya apakah selama 20 tahun perilaku bejat ini sudah berlangsung, Ibu? Kalau menurut pengakuan anak-anak seperti apa? Ya, tentu ini masih ranah kepolisian ya. Kami pun bertanya hal yang sama. Tetapi dari beberapa yang sudah kami terima pengaduannya, ini memang kenyataannya seperti itu gitu. Jadi perlakuan yang dimanipulasi, ini bagian dari dia bilang bentuk perlakuan takjim pada orang tua asuh gitu ya. Kemudian bentuk dari rasa hormat kepada orang tua itu dengan ya harus siap melayani ketika diminta untuk melakukan tindakan pencabulan. Nah, ini jadi mereka dicuci otaknya seperti itu, Ibu? Iya. Sejak usia berapa? Karena posisi bapak ini kan bapak asuh ya, sehingga
dia tuh memberikan nilai-nilai, membrainwash dan manipulasi serta tipu dayanya itu ya ke arah sana gitu, sehingga anak-anak ini kemudian yang tadinya tidak tahu, juga tidak pernah mengalami situasi itu akhirnya terpapar gitu. Ini yang di awal ya saya temukan sebagai indikasi bahwa bukan soal KS biasa gitu ya, tetapi memang ada tipu daya, ada propaganda gitu ya, dan ada pendekatan-pendekatan supaya anak-anak ini juga melakukan hal tersebut kepada dirinya gitu ya, untuk take and give diantaranya. Itu yang saya lihat gejala yang dilakukan karena dengan sekian lama situasi yang dialami anak-anak ini. Bu Ai, saya ulangi Ibu agar lebih jelas lagi. Jadi anak-anak ini dicuci otaknya bahwa pengasuh maupun pemilik panti asuhan ini mengatakan bahwa perilaku cabul itu adalah hal wajar yang seharusnya dilakukan seorang anak ke orang tuanya, seperti itu? Untuk saya identifikasi bahwa dengan perlakuan ya orang tua, kan ini orang tua asuh ya, kepada anak itu hal yang wajar ketika anak menerima perlakuan itu dari seorang ayah gitu, seorang bapak asuh. Itu yang nilai-nilai itu yang kami sedang verifikasi, kami sedang dalami. Karena ini kan memposisikan orang tua gitu, orang tua asuh. Sehingga ya itulah yang terjalin, anak-anak ini dengan rasa takzimnya, hormatnya, dan tidak mampu, ketidakberdayaan ya, untuk melakukan penolakan dan lain sebagainya. Karena nilai-nilai itu dianggap berterima kasih lah kira-kira, itu yang dilakukan dengan perlakuan pencabulan yang dilakukan oleh seorang orang dewasa terhadap anak ini. Ini yang sekali lagi tentu saja motif ini gitu yang sedang kami terus lakukan pendalaman dengan koordinasi dengan kepolisian, karena beberapa dari ini kan beragam anak-anak ini. Baik, ya, Ibu Ai, mereka diperlakukan seperti itu atau ditanamkan nilai-nilai buruk seperti itu sejak usia berapa? Dipaksa untuk melayani dalam tanda kutip? Ya tentu kan beragam peristiwa. Jadi kalau kami berbasisnya dari kepolisian ya, tentu ada yang sudah kurun usia berapa misalnya ya, ada yang ini kan usia rata-rata dari 9 sampai 16 tahun gitu. Jadi ada yang sudah berulang, ada yang baru kali pertama, ada yang sudah berkali-kali, dan ya itu tidak bisa disamakan satu dengan yang lain, Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu Ai atas informasinya, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Ibu. Terima kasih, selamat sore.